Terkait pengawasan atau kerja-kerja pengawasan kita dalam masa pandemi ini, khususnya Coklik, ya kami melihat di lapangan menemukan data di mana ada 8 orang yang namanya muncul lagi, padahal sudah meninggal sekitar 15-20 tahun yang lalu. Kalau menurut pimpinan seperti apa ini? Ya, ini masalah krusial, masalah yang hampir setiap pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, selalu saja ada data-data seperti itu di setiap data pemilih. Kita ketahui, makanya proses untuk penyempurnaan data pemilih ini sebenarnya kan dia cukup panjang tahapannya. Nanti ada namanya daftar pemilih sementara, ada daftar pemilih hasil perbaikan, ada daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih tetap hasil perbaikan, ke-1, ke-2, itu prosesnya cukup panjang. Data yang kita dapatkan sekarang adalah data hasil perpaduan antara DP4 dan juga, ini DP4 ini pemilih potensial ya, yang dulu belum 17 tahun, sekarang udah 17 tahun. Dulu mungkin pindah tempat, kemudian sudah didaftarkan lagi di daerah setempat, makanya itu dari pemerintah, Dukcapil. Nah, kemudian ada juga data pemilih terakhir, itu milik KPU, data pemilu kemarin 2019. Nah, sekarang ketika data itu sudah ada di tangan kita, khususnya dari teman-teman jajaran KPU, kita melakukan pencocokan dan penelitian. Ya kan, ini penyelenggara pemilu harus lakukan itu. Benar nggak data-data yang terupdate itu adalah data-data yang orangnya ada? Apakah benar orangnya belum meninggal? Apakah benar orangnya belum berpindah tempat? Nah, ini masalah yang sering terjadi. Nah, di lapangan ternyata ketika kita cocokkan, data yang terjadi adalah ini orang yang sudah meninggal tapi ternyata namanya masih ada di TPS itu. Nah, sehingga itu fungsi dari pencocokan dan penelitian ini untuk kemudian mengupgrade. Dia harus memutakhirkan data lagi. Dia harus membuat data ini jadi akurat, lebih transparan dan komprehensif. Itu prinsipnya. Nah, makanya kita sebagai di Panwas Kecamatan toh. Nah, rekomendasikan ke teman-teman PPS ya, panitia pemungutan suara, bahkan ke PPK, bahwa nama yang sudah meninggal pastikan dia harus di TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi begitu, kita rekomendasinya begitu, saran perbaikan. Sebenarnya tanpa dibikin saran perbaikan, teman-teman PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, jajaran KPU tersebut pasti mereka akan men-TMS-kan gitu. Jadi kecuali kita dapatkan sudah jelas-jelas orangnya meninggal tapi PPDP justru memenuhi syarat. Nah, itu tugas pengawas untuk melakukan peringatan kepada KPU lewat PPDP-nya. Ada juga yang menarik, Tim, kami temui di lapangan, misalnya masalah domisili. Domisili calon pemilih ini, nama yang dicoklik itu berada di lingkungan yang jauh dari domisili yang bersangkutan. Itu seperti apa, Tim? Ya, ini sama aja dengan peristiwa yang sudah meninggal kemudian posisinya masih ada lagi. Sama dengan yang mereka yang sebenarnya secara lokasi sangat jauh dengan TPS. Inilah kemudian, kita kan tahu manusia itu berpindah-pindah ya. Waktu pemilu lalu dia ada di TPS sana karena memang rumahnya di sana. Waktu dicoklit posisinya di sana juga. Nah, waktu pilkada sekarang ternyata mungkin rumah tangga baru atau ada rumah baru. Akhirnya dia pindah tempat. Ya, otomatis dia harus upgrade dengan posisi setempat. Itulah fungsinya DP4. Karena DP4 itu biasanya ketika penduduk berpindah, maka dia akan lapor kepada pemerintah lewat Dukcapil untuk kemudian di-upgrade, posisinya udah berubah. Ketika dicocokkan dengan TPS, dilihat, oh, maka dihapus yang di KPU yang lalu, data yang lalu, kemudian diubah di tempat yang sekarang. Itu fungsinya upgrade. Kita harus pastikan kepada PPDP, jika di lapangan ditemukan ada orang-orang yang ternyata letak geografisnya jauh dengan TPS, rekomendasikan untuk pindah dengan TPS setempat. Itu penting. Terakhir, Pim, kami juga melihat di lapangan terkait kerja pengawasan khususnya PPDP. Itu banyak yang tidak melakukan pengawasan sesuai dengan standar protap COVID-19. Itu seperti apa, Pim? Oke, ini harus menjadi tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita. Jadi memang sebelum kita bicara soal protap itu, kita harus juga ingatkan bahwa sekarang ini selain problem protap, kita juga ada problem mendasar di Bawaslu terkait teman-teman KPU yang sampai saat ini masih belum memberikan ruang kepada Bawaslu untuk melihat data AKWK itu, data by name, by address, bahkan secara komprehensif miliknya potensi pemilih atau pemilih yang sudah terdata. Seharusnya Bawaslu harus lihat juga, itu kepentingannya untuk menganalisa benar nggak, ya kan? Selama itu tetap menjadi kerahasiaan penyelenggara dan juga pemilik nama gitu. Nah, sayang sekali dari jajaran KPU RI sampai dengan provinsi dan kabupaten kota tidak memberikan kesempatan kepada jajarannya di bawah PPDP dan juga PPS termasuk PPK
untuk memberikan data-data tersebut kepada Bawaslu. Aku teringat dengan statementnya Cak Maskur, dia bilang begini, seharusnya data-data tersebut itu harus dibuka. Karena ketika dibuka, maka akan transparan dan potensi untuk memperbaiki setiap masalah itu mudah. Ketimbang ditutup. Kalau ditutup justru potensi serangan, ditutup potensi amukan atau potensi pelanggaran itu akan terlihat karena tidak transparan. Nah, itu penting. Nah, sekarang bagaimana dengan masa kita yang berada di COVID-19? Iya, betul. Kalau Bung dan juga teman-teman pengawas melihat ada PPDP yang tidak mengindahkan standar COVID-19, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk lakukan teguran. Iya. Kalau bisa secara lisan, lakukan. Kalau tidak, kalau memang tidak diindahkan, tegur aja lewat tulisan. Ya kan? Kita punya kapasitas itu loh. Selain ini memang perintah gugus tugas dari pemerintah, ini juga adalah bagian dari regulasi yang sudah diatur. Anda bisa lihat PKPU 6 ya kan, yang berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan pilkada di momentum pandemi ini. Anda juga bisa pelajari banyak surat edaran yang diberikan oleh Bawaslu ya kan, tentang bagaimana proses penanganan pencegahan COVID-19 di era tahapan pilkada ini. Itu ada semua, ada standar, termasuk penggunaan masker, APD dan lain-lain sebagainya. Itu harus. Mau di situ zona hitam, zona merah, zona hijau, pokoknya ketika dia udah menjadi regulasi, ketika sudah diatur dalam sebuah bentuk aturan, maka kita harus indahkan. Sebagai penyelenggara negara, kita harus iakan, kita harus ikuti. Jangan takut-takut, sarankan kepada PPDP atau petugas di lapangan, termasuk di internal kita. Jangan turun kalau Anda punya rapid test reaktif. Jangan turun kalau tidak punya masker. Bahkan jangan turun kalau tidak punya alat pelindung diri lainnya, termasuk hand sanitizer dan lain-lain sebagainya. Itu penting, bro. Iya. Termasuk ingatkan juga kepada calon pemilih yang kita datangi supaya mereka juga taat itu. Aku pikir itu ya. Iya. Oke, thank you.